Hai, apa kabar? Bagaimana harimu? Semoga tetap baik-baik saja ya. Izinkan ragamu beristirahat sejenak. Lepaskan semua lelahmu. Biarkan suara kami mengudara memelukmu dalam sunyi. Pejamkan matamu dan rasakan setiap bait yang tersirat. Mei, karya Indah Hoirunisa. Hai Mei, kamu adalah bulan bahagiaku. Setelah bulan sebelumnya yang beberapa kali menyakiti hati ini. Dirimu adalah bulan terbaik yang memulai kehidupanku dengan kebahagiaan. Aku harap begitu dari awal hingga akhir nanti. Sudah lelah mata ini menangis. Aku berharap padamu. Bahagiakan aku kali ini, Mei. Tentang Senja, karya Faiz. Sudah pulang, malam berucap selamat datang. Lenyapkan aksara yang tak sempat bertemu petang. 2 cangkir teh tanpa gula, tak mampu menahan ronanya. Pun cakap yang menyela, asap rokok memeluk senja. Berkali meminta yang kuasa, sampai kapan jua tak diizinkannya. Mendekap cinta dalam senja. 11 November 2020. Suara Hati, karya Retno Indasari. Dikutip dari buku Kata Tanpa Suara. Suaraku tidak mampu menggapai hatimu. Kataku tidak mampu menyadarkan dirimu. Hatimu tidak mampu mendengarkan isi hatiku. Hatiku menangis tanpa suara, tanpa kata, dan hanya asa. Suaraku berbaur bersama angin, meninggalkan kata tanpa arti. Meskipun suaraku tidak dapat dengar, namun kata-kataku dapat menggetarkan hatimu. Yogyakarta, 9 Agustus 2020. Malam telah tiba. Betapa benci aku pada malam, di mana ia mengingatkanku pada sosokmu. Sosok yang dulu pernah ada. Sosok yang dulu pernah mengisi setiap malamku. Sosok yang selalu menebarkan tawa. Aku merindukanmu. Aku merindukan hal-hal kecil yang kau lakukan untukku. Bahkan, aku merindukan semua tentangmu. Tapi, kini semua berbeda. Luka yang kau beri terlalu dalam. Kekecewaan sudah tak ada ampun. Bukan tidak memaafkan. Hanya saja, aku takut semua itu terulang. Kamu dan Perumpamaanku, karya Aina Gayatri. Kamu bagaikan lautan lepas, tak bisa kunikmati bebas. Kamu seperti butiran pasir yang mampu membuat atmaku berdesir. Sama halnya dengan kamu, terlalu banyak yang berada di dekatmu. Kamu tak bisa kumiliki seorang diri. Tetap kucintai, tak peduli jika aku tersakiti. Kamu bagaikan air laut yang tenang. Tak ada yang tahu jika di dasar ada ombak yang begitu besar. Dalam diam airmu pasang, sama halnya dengan kamu, yang terlihat baik-baik saja, terlihat bersinar bagai bagaskara, padahal yang sebenarnya kamu hancur lebur di dalamnya. Kamu redup setelah kehilangan sang pelita.
Bogor, 11 Maret 2021. Aksara Bulan, karya Amelia Sahdina Hayati, dikutip dari buku Kata Tanpa Suara. Di hening malam aku tertegun, melihat indahnya aksara bulan, membaca sejak pilu yang terbaca namun tak terdengar. Asa yang gundah kala itu meloloskan bulir bening. Rindu terasa begitu kuat, namun tak tersampaikan. Senja sebelum malam itu menjadi saksi yang bisu. Atas rasa yang hampa, Tuan, akankah kita sama rasa? Hari ini kukira aku akan mengucapkan rindu padamu. Ternyata kata itu tak terucapkan. Baiklah, akan kusampaikan padamu di sepertiga malam nanti. Kalimantan Selatan, 10 Agustus 2020. Penipu Ulung, karya Kei Kiara. Pura-pura kuat, padahal jelas-jelas butuh rehat. Wajahnya terlihat lusuh dan pucat. Sendinya sudah tidak bisa menahan berat. Kesedihan mendekap erat. Segalanya ingin diselesaikan secara kilat, tapi tetap menuntut tepat. Aslinya bukan keparat, pernah patuh dan taat. Selalu berdoa dengan hikmat, meminta kebaikan untuk dunia akhirat. Dulu, sebelum tercuci otaknya oleh para bangsat, waktu berjalan begitu cepat. Tapi tidak ada kata terlambat. Sekarat, semoga saja cepat tobat, sebelum pandangan berubah menjadi hitam pekat. Bogor, 3 Agustus 2020. Keremangan senja yang tak ada habisnya. Ujung senja, warna jingganya bergelayut manja. Merajuk tak ingin jauh pergi begitu saja. Merayu, menggoda agar surya bisa ditunda. Masih ingin berlama-lama. Seolah alam tak kuasa, langit pun tak sanggup berkata. Surya hanya menghela. Awan-awan berbisik geli, bintang dan bulan saling menimpali. Binatang melata enggan pergi, menikmati keremangan senja yang abadi. Karya Khaldun Gibran. 3 Purnama, karya Nurul Fitri Azizah. 3 purnama sudah, aku tak melihat tawamu. 3 purnama sudah, malamku sendu. 3 purnama sudah, semua berakhir. Malam yang dulu terang benderang, kini tinggal sisa bayang semu. Bintang yang dulu pernah bersinar, kini redup tak tahu arah. Andai kunang-kunang bisa mengeluh, betapa ia kehilangan arah. Tak hilang ditelan masa. Tiupan angin rindu tiada henti. Dingin menggigil yang kurasakan. Diam dalam penantian, dan engkau pergi atas kehendaknya. Terasa indah bila dikenang, dari tingkah dan laku yang kau berikan. Alur kehidupan yang semakin mencekam raga. Air mata menetes hingga suara tersendat-sendat. Bangkit, aku tak mampu lagi. Kaki terasa pincang untuk melangkah. Tangan tak mampu lagi untuk menyentuhmu. Hati hanya mampu berharap padanya. Dalam doa, kau selalu kusertakan. Damai dalam tempatmu seorang diri. Sendiri berteman, papan berjajar di hadapanmu. Hanya amal ibadah yang dapat menolongmu.
nasib seorang insan tak ada satupun yang dapat mengetahui kapan akan berakhirnya. Kita sebagai hamba hanya beribadah kepadanya. Setiap saat Israel akan datang menjemput kita. Persiapkanlah. Jambi, 10 Agustus 2020. Karya Mr. Paris dari buku Kata Tanpa Suara. Jeda. Terkadang kita butuh jeda dari kegagalan di hari kemarin. Terkadang kita butuh rehat dari rasa sakit di hari kemarin. Tidak semua hal bisa terwujud. Tidak semua keinginan bisa terlaksana. Kita hanya seorang insan yang lemah. Namun, kita memiliki kekuatan untuk ikhlas dari segala hal menyakitkan. Ikhlaslah untuk kemenangan di hari esok. Ikhlaslah untuk perjalanan yang jauh lebih indah. Ikhlaslah untuk kesuksesan yang abadi. Tetap semangat, hari esok menunggu dengan beribu cahaya indah. Bandung, 1 Juli 2020. Karya Nurul Fitri Azizah dari buku Penghujung Harap. Rayuan siksa. Pagi yang terlihat cerah, terdengar kicauan burung merah. Seketika itu berubah, muram dan tak jua berserah. Atma begitu dingin dirasa bila jauh dari sentuhan Sang Kuasa. Begitu hebat gertakan darinya. Alangkah bodoh jika tak kunjung peka. Memang nampak takut, tapi mengapa malah berakhir akut? Di mana nurani yang katanya tersadar, tak disangka perlahan-lahan memudar. Kini kau seraya berucap, tak adilnya Tuhan memberikan balasan bagi mereka yang menistakan. Derita semakin mencekam dikala manusia terlena menganggap ringan atas siksaan. Tempatkan ikhlas di atas segalanya, maka suka duka akan terasa biasa saja. Atur waktu, beri asupan yang baik antara hati dan pikiran. Bismillah, istiqomah, dan lillah. Kediri, 2 Agustus 2020. Karya Anadila Afifah dari buku Kata Tanpa Suara. Puisi Kopi Buatanmu, karya Faiz, 4 November 2020. Sebentar saja, biar ku nikmati kopi yang kau seduh, menenggaknya separuh dengan pekat yang gemuruh. Aku tidak ingin buru-buru, lalu tersedak dengan apa yang kau sebut halu. Aku ingin menghidup aroma yang mendayu-dayu. Kau bukan peracik yang terbaik, namun melahirkan rasa yang membuatku terusik. Terlalu asik, menarik, lalu tercekik. Puisi Singgasana, karya Faiz. Katanya ratu menghilang, pagi hingga petang raja mengharapkan datang. Kembali tahta dalam genggaman, itu mau raja. Lalu pernahkah bertanya, jikalau ratu tak kacaukan istana atau datangkan badan nistapa, namun ia bertapa di sangkar emas, menyelek jiwa hingga berparas, pulang dengan budi terias, dan dia abadikan singgasana.
bukanlah fana. Trenggalek 16 Januari 2019. Puisi Kawanan Serigala karya Faiz. Aku terjebak dalam lorong gelap tak bertepi, mencoba berdamai dengan kawanan serigala. Meski tercabik, raga ini tetap tegak selama kalbu tak terkoyak. Ku mencoba menciptakan lentera dari pematik yang terselip di saku celana. Dengan nyala tak seberapa, ku cari ujung ketidakmungkinan, menyelamatkan harta satu-satunya masih tersisa. Ungkapan Sang Idiot karya Lestari dari buku Kata Tanpa Suara. Tak kuasa ku tahan perih rasa di dada. Tak kuat diri ini mendengar hinaanmu. Celaan dan sindiran kau ucap tiap saat, hanya untuk memuaskan nafsu egomu. Kau cegah diriku untuk bergerak. Kau ubah mindset orang tentangku. Kau larang orang untuk mendekat, berharap diriku kan down dan menjauh. Bertahan dan terus bertahan. Ku berusaha memotivasi diri, menuangkan kepedihan dengan kata, berharap hilangkan gumpalan rasa dendam. Dunia pendidikan harus tetap maju, meski segelintir orang tak menghargai. Diriku yang dianggap hina dan idiot hanya bisa berkarya dalam tulisan. Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik. Ali bin Abi Thalib. Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu. Ali bin Abi Thalib. Untaian rindu. Aku tak mengerti, sebab engkau pergi tanpa kabar dan ucapan penenang hati yang pasti. Menyiksa sendu di lautan, di sini, di hati yang hampir mati. Pun kegundahan yang melanda, menemani hari-hariku menjelang senja. Seakan separuh jiwaku meniada, tanpa tahu entah mengapa bagiku hadirmu penuh makna. Wahai sahabatku penuh imaji, pergi tanpa pamit, meninggalkanku dengan seuntai janji. Kapan kembali? Engkau yang selalu mengalungkan butiran doa, membawa energi. Semoga Tuhan senantiasa menjaga segenap langkahmu di mana saja, penuh sahaja dan bahagia, hingga batas waktu untuk bersua bersama. Untuk kamu, wahai sahabatku, aku selalu berdoa dalam setiap sujudku agar kamu baik-baik selalu. Hanya satu pintaku, aku ingin berbagi kisah lagi denganmu. Karya Zahra Putri Rahma Alia dari buku Kata Tanpa Suara. Fata Morgana. Aku masih berjuang dengan kesadaran, merangkak susah dengan sepenggal napas kesakitan, merengkuh sesak yang malah dada ini remuk berantakan. Kupanggil nama itu dengan nada lemah tak bertenaga. Berteriak malah darah yang keluar bersama seperempat nyawa. Menggigil saat kusadari tubuh ini hilang rupa. Merintih, memanggil, menggigil. Di ujung lidah nyawaku berada, mengingat sosoknya yang kabur di mata. Atau sosok itu hanya fata morgana.
karya Khalil Gibran. Naya Nika. Nak, kesini, mendekatlah. Mari kita urai semua kisah, sambil menikmati rintik yang mulai melebat. Bercerita apa saja? Di awal September tanggal 3. Nak, apakah kau suka hujan? Pengiring terbaik merancang impian, menadakan lagu-lagu harapan, mengilapkan langit kemustahilan. Nah, sambutlah genggamanku. Coba nikmati di bawah guyurannya, biar terbasuh semua luka. Kita sambut tawa setelahnya. Nana Anviela, karya Faiz. Rasa, karya Nurul Fitri Aziza, dari buku Penghujung Harap. Semenjak rasa itu hadir, kehidupanku menjadi lebih berwarna dengan beribu tawa. Rasa itu datang secara tiba-tiba tanpa pernah kuduga. Rasa itu mampu menghidupkan hati yang telah gelap. Rasa itu mampu mengembalikan jati diri yang telah lama bersembunyi dalam sunyi. Walau tak jarang selisih paham terjadi pada rasa, walau tak jarang ego selalu menang di atas rasa, namun kekuatan rasa mampu mengembalikan semua asa. Dan pada akhirnya, rasa itu memang sudah menemukan tempat berlabuh. Tapi, siapa yang tahu tentang hari esok? Bisa saja rasa yang telah dibangun sedemikian rupa itu hilang. Ya, entah karena bosan, jenuh, atau bahkan berpindah hati. Dan itu adalah hal yang sangat aku takutkan. Karena tidak ada yang tahu tentang hari esok. Bisa saja hari ini kita tertawa bersama, bertukar obrolan hingga larut malam. Tapi esok, ya, semoga saja esok dan seterusnya rasa ini akan tetap indah walau dimakan waktu. Semoga saja perdebatan sehebat apapun tak mampu rasa itu berpudar sedikit pun. Dan semoga rasa itu lebih besar dari egomu. Bandung, 4 Juli 2020. Siapa kira tulang kecilnya mampu menyangga dunia, bahkan kedipan mata robohkan segala, menghancurkan dalam satu waktu, menenangkan. Siapa sangka di balik jubah derita tersimpan hati yang suci, tempat bersemayam perasaan murni, tak tersentuh. Layaknya Sinta mendekap kisah bersama Ramo. Bermacam daya upaya Rahwana tak akan mampu memboyong cintanya. Begitulah aku dan mereka. Lingkar kita sulit goyah, pun tak bisa dikata lemah. Sebab olengan wanita, kau akan terjaga atau malah binasa. 14 Juli 2020. Aku terpesona karena doa-doanya untuk orang tuanya, lalu diselipkannya namaku. Aku terpesona ketika sabarnya dia, ketika aku bercerita mencintai laki-laki lain. Tapi dia tetap sabar menahan air matanya.
terpesona ketika dia tertunduk kaku ketika aku menyuruhnya melamar perempuan lain. Aku tertunduk malu ketika beberapa kali kublokir nomornya, tapi dia berusaha tak marah. Aku kagum ketika dia sangat memuliakan orang tuanya. Aku terpesona ketika dia selalu melindungi perempuan, bukan hanya aku. Aku hanya perlu bukti apakah dia orang yang cerdas dan memiliki akhlak yang luar biasa. Ternyata dia berbuat baik bukan hanya karena aku. Aku hanya takut dia begitu berubah sejak mengenalku. Lalu aku takut jika dia berubah hanya ingin mendapatkanku. Lalu kuuji dia dengan berbagai tantangan. Ternyata dia tidak pernah berpikir untuk meninggalkanku. Aku hanya belajar menjadi perempuan cerdas, mengujinya sebesar apa cintanya kepadaku. Dan ternyata dia memakai cara yang lebih curang. Dia diam-diam mendoakanku di sepertiga malam, hingga aku merasa namaku dipanggil olehnya. Hatiku tiba-tiba berdetak keras ketika mendengar secercah namanya. Siapakah dia? Aku belum berani mengungkapkannya, karena tiada yang halal di antara dua insan yang saling mencinta, kecuali doa dan menikah. Karya Mega Rizky dari buku Kata Tanpa Suara. Sandiwara karya Faiz. Bagaimana hadirkan cinta jika yang kurasa tak ada harga? Kau pastikan setiap celah pada kebaikan pura melupa. Kemana ku mohon cinta bila langkah kau penuhi prasangka, mendoktrin tiap-tiap jiwa tak suci, terselimut dosa. Terkuburlah cinta, sebab hati enggan bersabda, yang terlahir hanyalah dusta. 19 Januari 2020. Isyarat karya Nur Amirawati. Tetes hujan membasahi jalan, jatuh abstrak membentuk irama bunyi, menghantam laki-laki parubaya berkacamata hitam, kulit keriput dengan tumpuan tongkat jalan. Ia tergopoh pincang sambil menelusuri trotoar. Banyak harap mungkin ia ungkapkan kepada pemuda baik yang sudi menyeberangkan jalan. Sesaat aku berteriak, namun jawaban tak kunjung kudapatkan. Kusentuh pundak yang tidak lagi kokoh itu, tangannya bergetar memberi isyarat. Lantas aku bingung apa yang harus kuperbuat. Untung saja perawat datang untuk membawanya beristirahat. Ayah pergi dengan kata yang tak sempat kuucap. Pemandangan hidup ciptaan Tuhan menyadarkanku bahwa dunia hanyalah tempat persinggahan. Catatan penting setiap insan, kesempurnaan bukan inti dari kebahagiaan. Mereka bahagia karena tabah menerima ketetapan Tuhan, tak peduli cacat fisik maupun mental. Itulah kasih sayang. Dari buku Kata Tanpa Suara, Kairo, 14 Agustus 2020. Bulan merah. Sinar bulan merah menampakkan wajahnya, seakan menangis di tengah heningnya malam. Meski 1000 malam telah kulewati dengan tangisan luka, namun selama aku hidup, aku akan tetap mencintaimu. Meski tubuh ini kan binasa, aku takkan menyerah berjuang untuk cinta ini. Meskipun tubuhku harus hancur,
aku akan tetap mencinta, layaknya tangisan sang bulan merah. Cinta dan Mimpi, karya Handono. Ketika kau mulai bermimpi dan dunia perlahan mulai berubah, ingatlah untuk tetap melihat ke dalam hatimu. Dan ketika kau mulai memiliki mimpi, dunia akan berubah. Dan ketika saatnya tiba, kau akan temukan apa arti dari menjadi lebih kuat. Dan apa itu cinta, dan kenapa itu berarti. Cobalah kumpulkan keberanian dalam hati, dan kau akan temukan arti cinta. Dan di mana letak cinta? Hanya dirimu yang akan temukan arti dari cinta sejati. Apapun itu, tetaplah lihat ke dalam hatimu. Love in Silence, karya Anggraini Novitasari. Kau seperti Bagaskara di mega yang indah, yang menghangatkanku di setiap waktu, yang menyinari duniaku yang semula suram kini menjadi indah, selalu menemani di saat semua orang membenci dan meninggalkanku. Kuharap kau datang membawa kebahagiaan, bukan membawa kekecewaan untukku. Pernah aku bermimpi ingin menjadi seseorang yang kau harapkan. Namun, aku sadar diri jika bukanlah aku yang kau tunggu. Cukup mengagumimu dalam diam dan menyebut namamu di setiap sujudku. Hanya itu yang dapat kulakukan setiap hari. Aku tak mau pertemanan kita selama ini hancur karena perasaanku. Dan aku tak mau kau merasa bersalah karena tak bisa membalas perasaanku selama ini. Aku pernah mencintaimu tanpa sempat memilikimu. Cinta memang butuh perjuangan dan pengorbanan. Melihatmu bahagia adalah kebahagiaanku. Aku akan mencoba mengikhlaskan secara perlahan. Mendapat kamu hanyalah sebuah angan bagiku. Angan yang tak akan pernah menjadi nyata dan selamanya hanya menjadi ilusi. Dikutip dari buku Kata Tanpa Suara, Gresik, 18 Agustus 2020. Bungkam dan Duri. Seolah bibir ini keluhannya untuk berucap rasa. Seolah bibir ini terkunci rapat hanya untuk sekedar bersuara. Dalam heningku sapu air mata ini, sulit untuk menaklukkan kerasnya pertahanan hatimu. Haruskah air mata ini terus mengalir dalam hening? Bisakah sedikit saja kau pahami ketulusan di balik setiap tetes air mataku? Tak berharap lebih dari yang ada, hanya bertahan dalam dilema. Kekecewaan membuat mulut ini lebih memilih terbungkam. Keputusasaan atas segala sifatmu membuatku lelah dan memilih diam. Hati yang patah tidak mungkin terasa, menggugah hati yang penuh resah. Namun, tak dipungkiri hati ini terlanjur betah, jatuh pada pelukan tanpa celah. Walaupun jalan kita tak pernah mulus, ku harap cinta kita tak pernah pupus. Jangan pernah berpindah hati walau banyak yang lebih terang atau lebih jelas. Kalaupun kau berpindah hati, itu artinya aku bukan rumah ternyaman untukmu. Tabu nan keluh, Nur Bagaskara tak ayal menembus Jamanika. Mantap menyongsong sinarnya mereka. Sang korban kian terusit dari lelap. Sayup aksa kian terbuka. Gairah seakan malas menyambangi sambil haru. Buka suara seakan tabu. Bibir seakan keluh. Satu ucap seakan 1000 pisau menusuk. Bungkam jadi pilihan hati kala sukma kian ratu.
raga pun kian letih tak berakhir. Kini hasrat silih melayu. Semoga ada ruang yang sedang kuusahakan untuk ditata ulang, merapikan kembali segala yang telah hancur, dan kemudian menyisihkan beberapa kenangan. Akan ku coba buang segala hal yang membuatku terusik. Pada malam yang kian larut, seringkali berbulir-bulir jatuh membasahi pipi. Tak tahu sebabnya apa. Mungkin karena luka lampau yang tak kunjung sembuh. Berulang kali berusaha untuk sembuh. Lagi-lagi aku lumpuh, hingga sulit sekali untuk bangkit. Mata menengadah ke atas. Ada uluran tangan yang hendak membantu. Ia begitu baik, nyaris sempurna. Bahkan aku tak langsung menyambut uluran itu hingga mengabaikan begitu saja. Bukannya aku egois, hanya saja berusaha menjaga area kerjangan sampai kembali terjerumus dalam lubang yang sama. Lagi-lagi kau datang, mencoba meyakinkan dengan segala tekad. Pada akhirnya, uluran tangan itu coba aku terima. Mencoba bangkit dari segala nestapa yang sering menghantui, dengan bantuanmu tentunya. Terima kasih ya untukmu yang sekarang tengah singgah di ruang kosong yang sedang kutata ulang. Maaf, aku tak sempurna harapmu. Sungguh cukup berat buatku untuk kembali percaya. Kadangkala untuk menatap kondisi diri di cermin pun tak kuasa. Bisa hanya satu, mengaminkan segala semoga yang kau adukan pada Tuhan. Sampai tiba saatnya kita seamin. Dan posisiku saat itu tepat berada di belakang saf sholatmu. Teruntuk kamu yang pernah kubunuh mati dalam kepalaku, kamu yang kupunahkan dalam dadaku. Bisakah kamu hidup lagi untuk sejenak saja? Kita nikmati lagi udara yang sama. Kita nikmati lagi lagu-lagu dengan suara cempreng memecahkan udara. Atau berjalan-jalan di tepi laut, menikmati waktu berdua berlama-lama. Jika kamu malas kemana-mana, kita bisa menghabiskan waktu di rumah saja, membaca buku dan tak saling bicara. Aku hanya ingin menghabiskan waktu bersamamu, menghitung detak jam seperti dulu, menyumpahi waktu yang terasa begitu cepat berlalu. Aku ingin menikmati lagi saat-saat denganmu, saat ketika kita masih suka menabung rindu, saat-saat kita masih saling percaya pada kalimat cinta itu kamu. Saat kamu belum memilih pergi, saat kamu belum memilih mengkhianati, saat aku belum membunuhmu sampai mati, saat aku belum membenci semua hal yang mengingatkan kita. Sebelum semuanya menjadi seperti sekarang, hiduplah sejenak. Mari kita menikmati waktu berdua. Setelah kamu hidup lagi, berdandanlah seperti dulu, seperti saat pertama kali hatiku jatuh kepadamu. Saat pertama kali aku menyadari betapa indahnya caramu menatapku. Saat aku tidak bisa mengendalikan diri untuk tidak bertemu kamu. Kita hitung kembali detik-detik berlalu, mengulang lagi apa-apa saja yang pernah kita lalui. Juga menikmati lagi momen-momen cemburu, momen
memperdebatkan sesuatu yang berakhir dengan bercumbu. Aku ingin kamu hidup kembali dan menenggelamkan lagi kita dalam waktu yang terasa begitu cepat berlalu. Setelah kita lelah saling melepas rindu, bawalah aku menemui hal-hal yang kubenci. Bawa lagi aku pada masa kamu pernah mencintai orang lain selain aku. Bawa lagi aku pada hal-hal yang membuatmu mengkhianatiku. Bawa lagi aku kepada hal-hal yang membuatmu menyia-nyiakan perjuanganku. Lalu aku akan membunuhmu kembali, menguburmu lebih dalam dari rasa patah hati, dan tidak akan pernah lagi berharap kamu hidup lagi. Mati sajalah selamanya. Boy Chandra, 22 Februari 2015. Tak perlu banyak tanya, sebab hanya kamu saja segalanya. Perasaan yang pernah dijatuhkan itu sudah terkumpul pelan-pelan, membentuk diri lagi, membentuk rindu kembali. Kamulah satu-satunya yang kini menempati hati. Aku tidak perlu kemana-mana untuk mencari hati lain. Jika padamu sudah kutemukan kenyamanan yang kuingin. Aku tak perlu mencari yang lebih sempurna lagi. Jika denganmu, hal-hal sederhana bisa membuat bahagia. Berkenanlah mempercayaiku sepenuhnya, agar segala hal yang terasa utuh sebagaimana mestinya. Beri aku ruang untuk mencintaimu, agar tidak ada hilang yang melahirkan ruang pilu. Sungguh, aku ingin bersungguh-sungguh menjalani segalanya, selamanya denganmu saja. Tidak usah ragukan lagi. Tidak perlu kamu berulang-ulang bertanya, apa aku mencintaimu? Karena melebihi apapun yang kamu tahu, mencintaimu menenangkan resahku. Pahamilah bahwa ada beberapa hal yang memang menjadi kelemahanku. Perihal bermanis-manis di depanmu misalnya. Namun, kamu harus yakini satu hal. Terkadang, cinta terlalu sulit untuk dikatakan. Perhatikan sajalah bagaimana gerak-gerikku bersamamu. Tatap mataku, temukan kamu yang kusimpan berlama-lama di sana. Kamu yang menjadi temanku memandang apa saja. Andai semuanya dunia ini tidak pernah berputar, kamu juga yang akan menjadi temanku dikala semuanya menjadi kebosanan. Bersamamu tentu tidak mungkin sempurna, namun kita bisa membuat warna-warna. Barangkali tak secantik pelangi selepas hujan, atau seindah langit senja yang dilepaskan ingatan. Namun, kita bisa saling mengusir sepi, menjadikan asmara berapi-api. Denganmu, hujan dan senja bahkan tidak lagi menjadi hal yang perlu. Sebab, di matamu, aku sudah menemukan apa saja yang aku perlu. Boy Chandra, 10 Februari 2015. Sesekali aku ingin tenggelam lagi dalam perasaan yang dulu pernah ada. Selama ini aku sengaja memilih menyibukkan diri, bukan untuk melupakanmu, tetapi aku memilih mengingat-ingat apa saja yang dulu kamu lupa dan aku luka. Kembali memulangkan memori tentang kita yang terjebak asmara sementara. Kembali lagi menghitung mundur senja yang mulai terlihat pudar. Aku kembali mendengarkan lagu-lagu tentang hujan hanya untuk mengingatmu. Aku paham, mengingatmu akan kembali mengembalikan rasa sakit. Mengingatmu akan kembali menghadirkan perasaan yang berakhir luka. Namun, aku tidak ingin semuanya berlalu begitu saja. Aku ingin menyimpanmu dalam tulisan-tulisan yang kutulis dengan kesedihan. Bukan untuk memamerkan betapa terlukanya aku dulu. Aku hanya ingin saat membaca kembali tulisan itu, aku tahu betapa dulu aku pernah begitu dalam mencintaimu. Seseorang yang pernah bersungguh-sungguh memohon hatimu. Kita pernah duduk berdua di senja yang sama. Kita pernah bertuduh sembari menunggu hujan reda. Kita
pernah menghabiskan malam di telepon, pernah melakukan banyak hal-hal indah. Menulis tulisan ini bukan karena aku ingin kamu menyadari betapa dulu aku mencintaimu, lalu membuatmu merasa menyesal. Tidak begitu tujuanku. Aku hanya ingin memastikan pada diriku sendiri, mencintaimu adalah hal yang tak mudah kulupakan. Meski kenyataannya, aku tetap saja berjalan. Aku memilih bertahan demi impianku, memilih menjalani dengan orang baru demi hatiku. Kamu sama sekali tidak peduli, bukan? Kamu selalu menginginkanku hal yang lebih, sesuatu yang bukan hidupku. Bagaimana aku bisa hidup denganmu, sementara kamu tidak lagi menerima jalan hidupku? Tanpa disadari, kamu menuntut banyak hal yang tak bisa kukabulkan, hingga aku pun kamu tepikan. Itulah awalnya mengapa aku pergi. Kali ini, aku ingin mengingatmu berkali-kali, bukan untuk memintamu kembali, bukan untuk membawamu hidup lagi dalam hidupku. Aku hanya ingin mengenang masa-masa sulit, masa-masa dulu bagaimana bertahan sakit, bagaimana berjuang dan bangkit, bagaimana mencari jalan pulang setelah kamu patah hatikan dan buang. Aku ingin mengingat dan mengenang semuanya, lalu menuliskannya dalam kata-kata. Semoga kelak kenangan kita bisa kujadikan buku, agar tak sia-sia sebagai masa lalu. Mungkin akan kamu baca, atau mungkin hanya untuk kusimpan. Namun, menuliskan kenangan adalah salah satu cara untuk menenangkan. Boy Chandra, 22 Februari 2015. Mei, karya Indah Hoirunisa. Hai Mei, kamu adalah bulan bahagiaku. Setelah bulan sebelumnya yang beberapa kali menyakiti hati ini. Dirimu adalah bulan terbaik yang memulai kehidupanku dengan kebahagiaan. Aku harap begitu dari awal hingga akhir nanti. Sudah lelah mata ini menangis. Aku berharap padamu. Bahagiakan aku kali ini, Mei. Tentang Senja, karya Faiz. Sudah pulang. Malam berucap selamat datang. Lenyapkan aksara yang tak sempat bertemu petang. 2 cangkir teh tanpa gula. Tak mampu menahan ronanya. Pun cakap yang menyela. Asap rokok memeluk senja. Berkali meminta yang kuasa. Sampai kapan jua tak diizinkannya. Mendekap cinta dalam senja. 11 November 2020. Suara Hati, karya Retno Indasari. Dikutip dari buku Kata Tanpa Suara. Suaraku tidak mampu menggapai hatimu. Kataku tidak mampu menyadarkan dirimu. Hatimu tidak mampu mendengarkan isi hatiku. Hatiku menangis tanpa suara, tanpa kata, dan hanya asa. Suaraku berbaur bersama angin, meninggalkan kata tanpa arti. Meskipun suaraku tidak dapat dengar, namun kata-kataku dapat menggetarkan hatimu. Yogyakarta, 9 Agustus 2020. Malam telah tiba. Betapa benci aku pada malam, di mana ia mengingatkanku pada sosokmu. Sosok yang dulu pernah ada. Sosok yang dulu pernah mengisi setiap malamku. Sosok yang selalu menebarkan tawa. Aku merindukanmu. Aku merindukan hal-hal kecil yang kau lakukan untukku. Bahkan, aku merindukan semua tentangmu. Tapi, kini semua berbeda.
luka yang kau beri terlalu dalam. Kekecewaan sudah tak ada ampun. Bukan tidak memaafkan. Hanya saja, aku takut semua itu terulang. Kamu dan Perumpamaanku, karya Aina Gayatri. Kamu bagaikan lautan lepas, tak bisa kunikmati bebas. Kamu seperti butiran pasir yang mampu membuat atmaku berdesir. Sama halnya dengan kamu, terlalu banyak yang berada di dekatmu. Kamu tak bisa kumiliki seorang diri. Tetap kucintai, tak peduli jika aku tersakiti. Kamu bagaikan air laut yang tenang. Tak ada yang tahu jika di dasar ada ombak yang begitu besar. Dalam diam airmu pasang, sama halnya dengan kamu. Yang terlihat baik-baik saja, terlihat bersinar bagai bagaskara, padahal yang sebenarnya kamu hancur lebur di dalamnya. Kamu redup setelah kehilangan sang pelita. Bogor, 11 Maret 2021. Aksara Bulan, karya Amelia Sahdina Hayati, dikutip dari buku Kata Tanpa Suara. Di hening malam aku tertegun, melihat indahnya aksara bulan, membaca sejak pilu yang terbaca namun tak terdengar. Asa yang gundah kala itu meloloskan bulir bening. Rindu terasa begitu kuat, namun tak tersampaikan. Senja sebelum malam itu menjadi saksi yang bisu. Atas rasa yang hampa, Tuhan, akankah kita sama rasa? Hari ini kukira aku akan mengucapkan rindu padamu. Ternyata kata itu tak terucapkan. Baiklah, akan kusampaikan padamu di sepertiga malam nanti. Kalimantan Selatan, 10 Agustus 2020. Penipu Ulung, karya Kei Kiara. Pura-pura kuat, padahal jelas-jelas butuh rehat. Wajahnya terlihat lusuh dan pucat. Sendinya sudah tidak bisa menahan berat. Kesedihan mendekap erat. Segalanya ingin diselesaikan secara kilat, tapi tetap menuntut tepat. Aslinya bukan keparat, pernah patuh dan taat. Selalu berdoa dengan hikmat, meminta kebaikan untuk dunia akhirat. Dulu, sebelum tercuci otaknya oleh para bangsat, waktu berjalan begitu cepat. Tapi tidak ada kata terlambat. Sekarat, semoga saja cepat tobat, sebelum pandangan berubah menjadi hitam pekat. Bogor, 3 Agustus 2020. Keremangan senja yang tak ada habisnya. Ujung senja, warna jingganya bergelayut manja. Merajuk tak ingin jauh pergi begitu saja. Merayu, menggoda agar surya bisa ditunda. Masih ingin berlama-lama. Seolah alam tak kuasa, langit pun tak sanggup berkata. Surya hanya menghela, awan-awan berbisik geli, bintang dan bulan saling menimpali. Binatang melata enggan pergi, menikmati keremangan senja yang abadi. Karya Khaldun Gibran. 3 Purnama, karya Nurul Fitri Azizah. 3 purnama sudah, aku tak melihat tawamu. 3 purnama sudah, malamku sendu. 3 purnama sudah, semua berakhir. Malam yang dulu terang benderang, kini tinggal sisa bayang semu. Bintang yang dulu pernah bersinar, kini redup tak tahu arah. Andai kunang-kunang bisa mengeluh,
betapa ia kehilangan arah. Tak hilang ditelan masa. Tiupan angin rindu tiada henti. Dingin menggigil yang kurasakan. Diam dalam penantian, dan engkau pergi atas kehendaknya. Terasa indah bila dikenang, dari tingkah dan laku yang kau berikan. Alur kehidupan yang semakin mencekam raga. Air mata menetes hingga suara tersendat-sendat. Bangkit, aku tak mampu lagi. Kaki terasa pincang untuk melangkah. Tangan tak mampu lagi untuk menyentuhmu. Hati hanya mampu berharap padanya. Dalam doa, kau selalu kusertakan. Damai dalam tempatmu seorang diri. Sendiri berteman, papan berjajar di hadapanmu. Hanya amal ibadah yang dapat menolongmu. Nasib seorang insan tak ada satupun yang dapat mengetahui kapan akan berakhirnya. Kita sebagai hamba hanya beribadah kepadanya. Setiap saat Israel akan datang menjemput kita. Persiapkanlah. Jambi, 10 Agustus 2020. Karya Mr. Paris dari buku Kata Tanpa Suara. Jeda. Terkadang kita butuh jeda dari kegagalan di hari kemarin. Terkadang kita butuh rehat dari rasa sakit di hari kemarin. Tidak semua hal bisa terwujud. Tidak semua keinginan bisa terlaksana. Kita hanya seorang insan yang lemah. Namun, kita memiliki kekuatan untuk ikhlas dari segala hal menyakitkan. Ikhlaslah untuk kemenangan di hari esok. Ikhlaslah untuk perjalanan yang jauh lebih indah. Ikhlaslah untuk kesuksesan yang abadi. Tetap semangat, hari esok menunggu dengan beribu cahaya indah. Bandung, 1 Juli 2020. Karya Nurul Fitri Azizah dari buku Penghujung Harap. Rayuan siksa. Pagi yang terlihat cerah, terdengar kicauan burung merah. Seketika itu berubah, muram dan tak jua berserah. Atma begitu dingin dirasa, bila jauh dari sentuhan Sang Kuasa. Begitu hebat gertakan darinya. Alangkah bodoh jika tak kunjung peka. Memang nampak takut, tapi mengapa malah berakhir akut? Di mana nurani yang katanya tersadar, tak disangka perlahan-lahan memudar. Kini kau seraya berucap, tak adilnya Tuhan memberikan balasan bagi mereka yang menistakan. Derita semakin mencekam, dikala manusia terlena menganggap ringan atas siksaan. Tempatkan ikhlas di atas segalanya, maka suka duka akan terasa biasa saja. Atur waktu
beri asupan yang baik antara hati dan pikiran. Bismillah, istiqomah, dan lillah. Kediri 2 Agustus 2020. Karya Anadila Afifah dari buku Kata Tanpa Suara. Puisi Kopi Buatanmu, karya Faiz, 4 November 2020. Sebentar saja, biar ku nikmati kopi yang kau seduh, menenggaknya separuh dengan pekat yang gemuruh. Aku tidak ingin buru-buru, lalu tersedak dengan apa yang kau sebut halu. Aku ingin menghidup aroma yang mendayu-dayu. Kau bukan peracik yang terbaik, namun melahirkan rasa yang membuatku terusik. Terlalu asik, menarik, lalu tercekik. Puisi Singgasana, karya Faiz. Katanya ratu menghilang, pagi hingga petang raja mengharapkan datang. Kembali tahta dalam genggaman, itu mau raja. Lalu pernahkah bertanya, jikalau ratu tak kacaukan istana atau datangkan badan nestapa, namun ia bertapa di sangkar emas, menyolek jiwa hingga berparas, pulang dengan budi terias, dan dia abadikan Singgasana, bukanlah fana.